Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'du. Ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku yang berada di kota Damam, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berjumpa melalui sebuah layar untuk menambah ilmu di sore yang berbahagia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita di bulan suci Ramadan ini, memberikan pertolongan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah puasa, untuk menyelesaikan qiyamul lail sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kita semuanya. Sebagaimana pula kita mengharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan karunia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang akan datang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan menjadikan kita semuanya, ikhwah sekalian, termasuk hamba-hamba yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, dengan beribadah, berdoa, berzikir, dan mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, keluarga kita, bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita dari siksaan api neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para muqimin yang berada di kota Damam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati kita semuanya. Di pertemuan sore hari ini, kita sebagaimana yang sudah diumumkan ikhwah sekalian adalah petuah ataupun untuk menjalani hari-hari akhir di bulan Ramadan, yang mana kita semuanya ikhwah sekalian sudah berada di tanggal 19. Tidak terasa hari-hari bulan Ramadan tahun ini sudah mulai meninggalkan kita. Dan di depan mata kita tinggallah tersisa 11 atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Dan sisa-sisa hari Ramadan tahun ini, ikhwah sekalian, merupakan hari-hari yang sangat penting, hari-hari final untuk kita semua. Sehingga diharapkan di sisa hari-hari Ramadan tahun ini kita bisa semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa tersebut dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi dengan puasa Ramadan, mengisi dengan qiyamul lail, mengisi dengan membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir, dan amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan, ramaikan sisa-sisa bulan Ramadan di tahun ini. Para ikhwah sekalian, para mukimin di kota Damam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Sebelum saya menyebutkan 5 petuah atau 5 nasihat untuk menjalani hari-hari terakhir di bulan Ramadan, maka ada 2 muqaddimah,
ada dua pendahuluan yang mungkin sebagai motivasi untuk kita sekalian untuk menghadapi dan menjalani sisa-sisa hari Ramadan di tahun ini. Ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum, muqaddimah yang pertama atau pendahuluan yang pertama adalah kaifa kanat halun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi istiqbalil ashril awakhir min Ramadan. Pendahuluan yang pertama adalah bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyambut datangnya 10 terakhir Ramadan. Untuk menjelaskan bagaimana dahulu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut 10 hari terakhir tersebut, telah datang kepada kita dua hadis, dua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Hadis yang pertama, ikhwah sekalian, para mukimin di kota Damam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, adalah hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Beliau berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih." Kata beliau Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, panutan kita, suri toladan kita, beliau menambah atau bersungguh-sungguh dengan sangat, bersungguh-sungguh dengan sangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang tidak seperti semangatnya beliau di hari-hari selain 10 hari terakhir. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua yang menggambarkan kepada kita bagaimana dahulu kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangat dan bersungguh-sungguh menyambut datangnya 10 terakhir bulan Ramadan, adalah hadis yang diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau menceritakan dan berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, rawahul Bukhari. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Artinya ikhwah sekalian, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau menjauhi dari istri-istrinya, tidak melakukan hubungan suami istri. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan semangatnya dan menaikkan tekadnya, fokus untuk mengisi malam-malam hari-hari 10 terakhir di bulan Ramadan dengan kegiatan ketakwaan kepada beribadah kepada Allah, mengisi malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan berpuasa, waktunya dengan membaca Al-Quran, dan detik-detiknya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, meramaikan malamnya dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan kepada kita, para mukimin, saudara dan saudariku yang berada di kota Damam, menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi
semangatnya Rasulullah SAW untuk menghidupkan, meramaikan 10 hari terakhir Ramadan tersebut, beliau mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya, istri-istrinya, untuk apa? Untuk ikut meramaikan dan memuliakan, mengisi waktu-waktu 10 hari terakhir tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah amal soleh di 10 hari terakhir tersebut. Karena apa? Karena mengingat pentingnya ikhwah sekalian, sisa-sisa waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. 10 Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan yang memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Salah satunya di malam-malam 10 terakhir Ramadan tersebut, sebagaimana yang kita ketahui ikhwah sekalian, akan datang sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam tersebut banyak sekali di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang keutamaan, kelebihan dan keistimewaan malam tersebut. Dan sebagaimana juga Rasulullah di beberapa hadis menyebutkan dan menjelaskan keutamaan dan keistimewaan malam tersebut. Sehingga ikhwah sekalian, dari hadis yang kita dengarkan tadi menggambarkan kepada kita sebagai motivasi, kalau seandainya Nabi kita yang terhormat, Nabi kita yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dengan sangat untuk menghidupkan dan meramaikan 10 hari terakhir tersebut. Beliau mengajak keluarganya, menghidupkan malamnya, meramaikan siangnya dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sudah barang pasti kita harus mencontoh bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut datangnya 10 hari terakhir tersebut. Ini adalah mukaddimah yang pertama, ikhwah sekalian. Gambaran bagi dahulu Nabi kita menyambut datangnya 10 hari terakhir. Kemudian, mukaddimah yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi setiap seorang muslim dan kita semuanya ikhwah kaum muslimin untuk mengingat-ingat dan menghayati makna hadis yang kita akan sebutkan tersebut untuk menjalani waktu-waktu yang tersisa di bulan Ramadan tersebut. Adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan ibadah tersebut tergantung dari hasil akhirnya. Saya ulangi ikhwah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan ibadah itu tergantung terhadap hasil akhirnya. Artinya apa ikhwah sekalian? Bahwasanya hadis ini hendaklah menjadi motivasi untuk kita semuanya. Sebagai pendorong semangat untuk kita untuk menjalani sisa-sisa 10 hari terakhir yang akan datang. Kenapa? Karena tidak dipungkiri, kita sebagai seorang manusia yang lemah, mungkin ketika menjalani hari-hari Ramadan, dari hari pertama sampai hari ke-19 atau sampai hari ini, kita mungkin masih ada kekurangan-kekurangan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kesalahan-kesalahan ketika kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Belum sempurna puasa kita. Masih ada kurangnya qiyamul
lail kita, masih ada kurangnya membaca Al-Quran kita, masih ada lalainya kita berzikir dan berdoa kepada kita selama 20 ataupun 18 hari yang telah berlalu. Maka ketika kita mengalami hal yang demikian, maka jangan sampai di hari-hari tersisa 10 yang akan datang justru kita terjatuh kepada rasa putus asa, rasa al-ayas, rasa lemah, bermalas-malasan, dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi justru sisa-sisa hari terakhir Ramadan tersebut bisa menjadi hari-hari yang penutup yang indah, hari-hari yang bisa menyempurnakan ibadah kita sebagai pengganti atas kesalahan dan kekurangan apa yang telah kita kerjakan selama 18 hari yang telah berlalu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sesungguhnya amalan ibadah tersebut tergantung dari hasil akhirnya. Ikhwah sekalian, hari-hari 10 terakhir yang kita akan lalui ke depan ini merupakan babak final, bagian terpenting bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. 10 hari terakhir yang akan datang, ikhwah sekalian, sebagai penentu baik dan buruknya Ramadan kita tahun ini. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya wal i'tibaru bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Kata beliau, yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kekurangan yang berada di permulaan. Maka barang siapa di antara kita dan di antara kaum muslimin yang sejak awal Ramadan diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hari-harinya dengan amalan soleh, maka hendaklah dia berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanjutkan amalan tersebut sampai dia menyempurnakan di hari ke-30 Ramadan. Akan tetapi barang siapa di antara kita dan di antara kaum muslimin yang qaddarallah sebagai manusia yang lemah, mungkin ada kekurangan atau kesalahan, kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan, maka janganlah berputus asa. Karena apa? Karena yang menjadi ukuran dari amalan kita, baik dan buruknya Ramadan kita tahun ini adalah dengan sempurnanya penutupan, bukan kekurangan yang di awal. Maka ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kekhilafan, kemaksiatan, kekurangan, dan kesalahan yang kita lakukan selama hari-hari yang telah berlalu bisa jadi menjadi buah yang manis ketika kita beriktikad dan berazam, bertekad kuat untuk menutup sisa-sisa bulan Ramadan yang akan datang ini dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, menghidupkan waktu-waktunya dan meramaikan waktunya, memaksimalkan dengan berdoa, beristighfar, bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berhusnudzan kita kepada Allah, Allah akan menutup Ramadan kita tahun ini dengan penutupan yang baik, penutupan yang manis, manakala kita mau
berazam dengan kuat untuk bersungguh-sungguh di sisa-sisa hari terakhir yang akan datang. Al-Hafidh Ibnu Hajar ataupun Al-Hafidh Ibnu Rajab, maaf, di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ikhwas sekalian, kekurangan dosa ataupun maksiat mungkin yang pernah kita lakukan di awal-awal bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang telah berlalu, maka kata beliau, "Falyakhtimhu bil husna." Hendaklah dia menutup sisa-sisa hari Ramadan tersebut dengan perbuatan baik, dengan perbuatan amal ibadah yang bisa menghapuskan kesalahan dan kekurangan tersebut. Sebagaimana nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, wa adbi'il hasanata aw wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah engkau ikuti, iringi dan barengi perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik yang akan bisa menghapusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb kita sekalian juga mengkabarkan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Inilah ikhwah sekalian, muqaddimah yang kedua. Sebelum saya menyebutkan atau sebelum kita semuanya mendengarkan petuah dan nasihat dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para ulama kita tentang bagaimana kita menyambut 10 hari terakhir Ramadan, bahwasannya kita tidak boleh berputus asa dengan apa yang telah kita lakukan dari bentuk kekurangan, dari bentuk kesalahan, kemaksiatan dan dosa yang telah berlalu. Ingatlah, masih ada kesempatan bagi kita 11 hari atau 10 hari ke depan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut. Justru jangan sampai kesalahan dan kekurangan, dosa dan maksiat tersebut membawa kita untuk terus-menerus kepada apa? Menerus kepada perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sisa waktu buat kita gunakan untuk bangkit kembali. Kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki salat kita yang wajib ataupun yang sunnah. Kita sempurnakan qiyamul lail kita. Kita perbaiki puasa kita. Kita luruskan niat kita. Kita memohon dan berdoa, khusyuk, bertadarru', merekatkan diri kepada Allah, membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 ataupun 11 hari ke depan sebagai penutup yang baik, penutup yang manis untuk kita semuanya dan kaum muslimin. Allahumma amin. Kemudian ikhwah sekalian, saudara dan saudariku mukimin yang berada di kota Damam, semoga Allah Ta'ala menjaga dan merahmati kita semuanya. Adapun 5 petuah yang kita ingin dengarkan di sore hari ini, di sore hari Jumat yang berbahagia ini, sebagai bentuk bekal ikhwah sekalian untuk menjalani sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bekal yang pertama ataupun petuah yang pertama adalah al-muhasabah, introspeksi diri. Kita koreksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan untuk diri kita selama bulan Ramadan yang telah berlalu? Apakah kita semuanya ikhwah sekalian sudah menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan selama bulan Ramadan ini? Apakah kita kaum muslimin sudah menunaikan hak-hak dan menjamu tamu kita, tamu yang agung yaitu bulan Ramadan, dengan jamuan-jamuan yang istimewa juga, jamuan-jamuan amalan ibadah dan ketaatan
yang kita berikan kepada tamu kita yang agung. Tamu bulan Ramadan yang membawa penuh keberkahan, penuh keistimewaan. Apakah kita sudah sempurna dalam berbalas budi kepada tamu kita, yaitu bulan Ramadan? Atau justru di antara kita termasuk orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga, kelima, 10 awal, 10 kedua, 10 terakhir, Ramadan tersebut lewat di hadapan dia tanpa ada makna yang dia hayati, tanpa ada bekas yang dia tinggal selama bulan Ramadan tersebut. Dia melalui bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Bahkan mungkin di antara kita ada orang yang mempunyai sifat acuh tak acuh terhadap bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Maka perlu ikhwah sekalian, untuk menjalani sisa-sisa terakhir, 10 hari terakhir di Ramadan tahun ini, kita perlu muhasabah, perlu introspeksi diri, agar 10 terakhir tersebut kita bisa membenahi apa yang kurang, bisa menyempurnakan apa yang salah, bisa bertobat dan beristighfar terhadap kemaksiatan dan dosa yang telah kita lakukan. Yakinlah, manakala kita terjerumus kepada kesalahan, kekurangan, dosa dan maksiat yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan tersebut dengan taubat yang benar. Dan saya kembali ingatkan, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah, itulah orang-orang kafirun. Kemudian di antara bentuk muhasabah juga, di antara bentuk introspeksi diri kita untuk menjalani 10 hari terakhir ke depan, hendaklah kita ikhwas sekalian mempunyai rasa khawatir, mempunyai rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan kita, bisa jadi atau kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang telah kita kerjakan di hari pertama sampai hari 18 atau sampai hari ini, kita tidak ada yang tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan tersebut atau justru akan tertolak kepada kita. Maka di antara bentuk introspeksi diri, mengoreksi diri kita, hendaklah kita berada di atas kekhawatiran, rasa takut. Jangan-jangan apa yang telah kita kerjakan, dari puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, doa zikir kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah. Maka di hari yang ke-19 ini, sebagai bentuk bekal untuk memasuki hari-hari yang ke depan, 10 hari terakhir ke depan, mari kita semuanya hasibu anfusakum wa fakkiru fi anfusikum. Introspeksilah diri kita, koreksilah diri kita, niat-niat kita, tujuan kita di dalam mengerjakan amalan ibadah yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai kita semuanya termasuk orang-orang yang mempunyai sikap dan sifat ujub,
merasa berbangga diri terhadap apa yang telah kita kerjakan dari amalan. Atau jangan sampai kita semuanya, ataupun kaum muslimin, di hari-hari Ramadan ini mempunyai prasangka, merasa bahwa dirinya telah berbuat ibadah ini dan itu, telah menunaikan hak Allah ini dan itu, telah mengerjakan ibadah ini dan itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ghurur, orang-orang yang tertipu dengan apa yang telah kita kerjakan. Akan tetapi, hendaklah seorang muslim ketika dia selesai mengerjakan amalan ibadah, dia menganggap dirinya sebagai orang yang muqassir, orang yang masih kurang, mempunyai kesalahan, wa muhmil, orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan dan menunaikan hak-hak Allah. Wa yankasir baina yaday Rabbi subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah dia bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang manusia yang lemah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang telah kita lakukan ini benar-benar diterima di sisi Allah, dicatat sebagai amalan ibadah, amalan soleh, yang mana kita kelak akan mendapatkan hasilnya di sisi Allah